Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Baik, nah anak-anak ketemu lagi dengan Ibu ya hari ini. Nah sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Nah untuk ketua kelas mungkin bisa bantu Ibu untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas sudah membantu Ibu untuk berdoa. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Sehat semua ya? Sehat. Oke, berarti kalian siap ya mengikuti pembelajaran Ibu hari ini? Siap, Bu. Baik, syukur semangat sekali ya Nak Lydia hari ini. Dan untuk anak-anak yang lain, sebelum kita mulai, nah Ibu mau tanya kehadiran kalian. Apakah semua hadir hari ini atau Hadir tidak semua, Ibu. Hadir. Hadir. Semua hadir. Oke, berarti kita semua bisa untuk mengikuti pembelajaran hari ini bersama ya. Nah, untuk menambah semangat kalian, bagaimana kalau kita semangat pagi terlebih dahulu? Nah, jadi lebih baik kita berdiri semua yuk. Teman-teman, nah, jadi kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian bilang pagi luar biasa, tetap semangat, oke? Mengerti? Mengerti. Oke, kita mulai sekarang ya. 1, 2, 3. Semangat pagi semuanya. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, silakan duduk. Terima kasih untuk anak-anak. Nah, semoga dengan kalian apa yang sudah kalian lakukan barusan dengan semangat pagi dapat menambah semangat kalian untuk mengawali pembelajaran kita hari ini supaya kalian bisa lebih semangat mengikuti pembelajaran hari ini bersama Ibu. Oke. Nah, baik anak-anak, sembari Ibu menyiapkan untuk media pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya apakah dari kalian ada yang masih ingat minggu lalu kita sudah belajar materi mengenai apa? Ada yang masih ingat tidak? Oke, Lydia mengangkat tangannya. Nah, jadi Lydia masih ingat minggu lalu kita sudah belajar apa? Materi ekosistem, Ibu. Ekosistem. Yang lain bagaimana? Minggu lalu kita masih ingat kan? Minggu lalu kita sudah belajar ekosistem. Nah, yang masih ingat apa sih sebenarnya ekosistem itu? Oke, siapa nih yang mau duluan? Oke, Najwa deh boleh dulu. Jadi, adapun ekosistem itu merupakan kelompok organisme atau makhluk hidup yang saling berinteraksi di lingkungan tertentu. Hal ini melibatkan tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang saling berinteraksi dengan lingkungan fisik seperti tanah, air, dan udara di sekitar mereka. Nah, jadi anak-anak seperti yang sudah dikatakan Najwa tadi bahwa ekosistem itu merupakan suatu interaksi yang terjadi pada makhluk hidup antara makhluk hidup dan juga benda tak mati yang ada di suatu lingkungan tersebut. Nah, tentunya kalian seperti pembelajaran minggu lalu kalian sudah dapat menyebutkan dan juga menjelaskan bagaimana ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kalian yang sering kalian perhatikan. Tentunya kalian sudah pernah kan atau kalian sering tidak memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar kalian. Yang dekat-dekat saja, mungkin dekat lingkungan rumah kalian. Apakah kalian pernah tidak memperhatikan? Pernah, Ibu. Pernah ya? Pernah. Pernah. Oke. Nah, tentunya ya Nana, dalam suatu lingkungan itu mungkin kita tidak asing, ada lingkungan yang kotor dan juga tentunya ada lingkungan yang kita lihat bersih. Nah, coba anak-anak pernah tidak melihat lingkungan sekitar kalian yang kotor? Pernah, Ibu. Pernah. Oke, mungkin Lydia pernah memperhatikan lingkungan sekitar rumahnya atau lingkungan yang kotor, mungkin dapat dijelaskan dan berikan contohnya seperti apa? Pernah, Ibu. Kan rumah saya itu dekat dengan pantai, tapi nggak terlalu dekat gitu, Ibu. Dan di pantai itu sering kayak ada apa namanya, limbah itu ya, limbah bekas pabrik itu. Ada banyak sampah-sampah. Iya, sampah juga itu. Jadi apa yang Nak Lydia rasakan dengan lingkungan yang kotor seperti itu, dengan banyak limbah ataupun sampah yang menumpuk? Kayak kurang Nyaman. Iya, kurang nyaman gitu, Ibu. Oke, jadi Lydia merasakan dengan lingkungan sekitar rumah Lydia yang kotor, merasakan tidak nyaman. Atau mungkin dapat menyebabkan aroma bau yang tidak sedap ya. Jadi kita tidak nyaman dengan ada di lingkungan tersebut. Nah, untuk yang lain mungkin ada yang pernah mengalami atau melihat langsung
contohnya seperti apa mungkin? Najwa dipersilakan. Di depan rumah saya itu kan ada selokan ibu. Nah selokannya itu banyak anak-anak kecil yang main-main tuh buang sampah jajannya sembarangan di selokan. Oke. Jadi buat selokannya itu bau. Oke Kak, tapi biasanya kan kalau banyak yang buang sampah di sana, kadang juga membuat selokan itu mampet ya. Oke, dan tentunya dapat mencemari lingkungan di sekitar rumah Najwa. Oke, terima kasih. Jadi dari contoh yang disebutkan oleh Lydia dan juga Najwa adalah suatu contoh lingkungan sekitar atau suatu ekosistem yang lingkungannya itu kotor. Jadi benar sekali anak-anak, tidak hanya lingkungan yang bersih saja, tentunya lingkungan itu juga dapat tercemar ya, yang kita biasa temukan sehari-hari seperti sampah yang menumpuk dekat rumah dan yang lain sebagainya. Nah jadi anak-anak, dari apa yang sudah kita bahas di awal tadi, mungkin kalian sudah mendapatkan informasi nih, kira-kira kita akan belajar apa hari ini? Ada yang tahu tidak? Ayo, apa? Perubahan dan pencemaran lingkungan itu. Perubahan dan pencemaran lingkungan. Untuk yang lain, kira-kira kita belajar apa hari ini? Apakah hari ini seperti yang dikatakan media, kita akan belajar pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan. Oke, berarti kalian sebelumnya sudah sempat membaca buku ya untuk pertemuan hari ini? Oke, bagus sekali. Terima kasih anak-anak. Jadi benar sekali ya, seperti yang kalian katakan, hari ini kita akan membahas materi pencemaran lingkungan. Tujuan pembelajaran kita hari ini benar sekali ya. Hari ini kita akan mempelajari pencemaran lingkungan. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini bersama di kelas ini yaitu melalui pengamatan pada video pembelajaran yang nanti Ibu akan berikan. Nah, kalian dapat mendeskripsikan konsep pencemaran lingkungan dengan tepat. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kedua, kalian dapat mengetahui dan juga dapat menjelaskan faktor-faktor apa saja sih penyebab dari pencemaran lingkungan. Oke, langsung saja. Nah, sebelumnya di sini Ibu juga akan menampilkan sebuah video. Nah, Ibu harap kalian dapat mencermati, menganalisis dengan baik informasi dari video yang sudah Ibu sediakan ya. Dapat dipahami? Dapat. Nah, jadi di sini Ibu minta kalian untuk keluarkan kertas dan pulpen kalian ya, untuk kalian mencatat informasi apa yang sudah kalian dapatkan dari video yang Ibu tampilkan. Jadi mohon diperhatikan baik-baik ya. Jadi kalian akan menganalisis, di sana akan membahas apa saja sih faktor-faktor dari penyebab pencemaran lingkungan dan apa sih sebenarnya itu pencemaran lingkungan. Dapat dipahami sampai di sini anak-anak? Oke, terima kasih. Silakan untuk dicermati. Jadi silakan dicermati ya videonya. Dan pemirsa, persoalan sampah ternyata masih saja menjadi polemik. Apakah kalian sudah selesai untuk mencermati video tadi? Sudah. Nah, tadi Ibu sudah meminta kalian untuk mencatat dari video tersebut. Apakah kalian sudah mendapatkan informasi? Informasi apa sih yang kira-kira kalian sudah dapatkan dari video yang kalian tonton tadi? Ada yang mau? Saya. Oke, untuk Lydia dipersilakan. Nah, pada video tadi itu saya mendapatkan informasi mengenai pencemaran lingkungan. Nah, di mana pencemaran lingkungan ini merupakan masalah serius yang mempengaruhi kesehatan manusia, ekosistem, dan lingkungan secara keseluruhan, Ibu. Oke, jadi kira-kira apa lagi yang kalian dapatkan dari video tersebut? Mungkin dari faktor-faktor pencemaran lingkungan kira-kira apa saja? Oke, untuk Anggun. Mungkin salah satu faktor dari penyebab pencemaran lingkungan itu yang disebutkan pada video tersebut, salah satunya itu meningkatnya polutan dalam jumlah besar sehingga tidak dapat menetralisir kembali. Oke, polutan. Wah, istilah baru ya. Apa sih itu polutan? Ada yang pernah dengar tidak? Oke, Najwa pernah dengar sebelumnya mungkin polutan itu apa? Jadi polutan itu adalah suatu komponen penyebab terjadinya pencemaran pada lingkungan.
Polutan ini juga bisa berbentuk makhluk hidup, zat, atau energi. Oke, jadi yang dikatakan Najwa adalah polutan itu adalah salah satu komponen penyebab terjadinya pencemaran. Itu juga, nah jadi anak-anak, polutan itu juga tentunya dapat menyebabkan pencemaran polusi ya. Nah, oke, terima kasih Nak Lydia, dan untuk anak-anak yang lain, Anggun dan juga Najwa sudah dapat menyampaikan informasi dari apa yang kalian dapat, sehingga kita di sini sama-sama tahu ya dari apa yang sudah dibahas pada video tersebut. Nah, anak-anak, jadi dalam suatu pencemaran lingkungan tentunya ada beberapa faktor lain ya dari pencemaran lingkungan, yaitu salah satunya itu ada pencemaran udara. Apalagi yang kalian tahu nih kira-kira pencemaran apa saja yang ada? Air, kemudian apa lagi? Tanah. Pencemaran tanah, lalu pencemaran udara. Oke, nah jadi sebenarnya di sini Ibu ingin minta kalian untuk membahas dari beberapa pencemaran yang ada pada pencemaran lingkungan dan juga faktor-faktor penyebab pencemaran lingkungan. Nah, jadi di sini Ibu ingin meminta kalian untuk membentuk kelompok. Apa kalian setuju untuk kalian berdiskusi kelompok hari ini? Setuju. Oke, terima kasih, sangat semangat sekali. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah memiliki kelompok sebelumnya? Sudah, Ibu. Oke, sudah ya. Jadi Sudah. di sini Ibu sudah punya LKM. Jadi Ibu tinggal bagikan dan kalian diskusi dengan kelompok yang kalian sudah miliki ya. Ya, anak-anak, di sini Ibu sudah memiliki LKM, sudah menyediakan LKM untuk kalian kerjakan dengan kelompok kalian ya. Nah, jadi dalam LKM ini atau LKPD yang sudah Ibu sediakan, terdapat beberapa masalah dan juga beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dan juga kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Yaitu tentu saja untuk membahas materi pencemaran lingkungan. Nah, jadi di sini Ibu akan bagikan terlebih dahulu LKPD-nya. Nah, jadi mohon dicermati terlebih dahulu ya LKPD yang Ibu berikan. Apabila ada yang kalian kurang pahami dalam LKPD yang diberikan itu, kalian bisa tanyakan langsung ke Ibu, dan kalian juga dapat memanfaatkan internet yang kalian punya atau mungkin sumber-sumber buku yang kalian bawa untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan yang ada pada LKPD tersebut. Sampai sini dapat dipahami? Paham, Ibu. Baik, terima kasih untuk anak-anak, selamat bekerja ya. Nah, jadi anak-anak, saat kalian nanti mengerjakan LKPD, jika kalian sudah selesai mengerjakan dan berdiskusi, nanti kalian akan melakukan presentasi ya dengan kelompok kalian untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusi kalian, dan agar teman-teman yang lain mendapatkan informasi dari apa yang kalian diskusikan. Sampai dapat dipahami? Dapat, Bu. Oke. Nah, untuk anak-anak, apakah ada kesulitan dalam pengerjaan soal? Untuk saat ini belum, Ibu. Oke. Ini Bu, Oke, ada yang bertanya, Anak Maria dan ini Nafi. gambar apa ya Bu? Soalnya ini kurang jelas dari LKPD ini. Oke, jadi di sini terdapat ini kan ada gambar beberapa pencemaran lingkungan. Nah, kalian dan identifikasi pada gambar tersebut kira-kira permasalahan apa yang terjadi pada gambar yang ditampilkan, yang ada pada nomor 2 ya. Jadi nanti kalian menjelaskan kira-kira ini tuh pencemaran lingkungan apa, baik itu udara mungkin atau pencemaran tanah dan yang lainnya. Kemudian kalian analisis dan jabarkan dan jelaskan ya. Mungkin sebetulnya dipakai dipahami. Dan Bu, terima kasih. Oke, jika ada yang masih kurang paham bisa ditanyakan kembali ya pada Ibu. Ini mana? Orangnya mau ikan, kamu Ini percaya? pencemaran apa sih? Penyuarannya. Itu timun. Pestisida ini, pencemaran Pestisida itu anti itunya. Nah, jadi karena waktu sudah habis, apakah untuk anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD? Sudah, Ibu. Sudah ya. Jadi sudah siap untuk melakukan presentasi ke depan? Siap. Oke, kelihatannya kelompok ini Lydia dan Nafi sangat semangat sekali. Mungkin mau maju duluan untuk Boleh, Ibu. melakukan presentasi?
Oke, terima kasih. Mungkin dipersilakan untuk menyampaikan informasi yang kalian sudah diskusikan bersama. Jadi itu sudah temannya supaya lebih semangat. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Macam atau faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu ada pencemaran air, udara, tanah, dan suara. Lalu pada gambar berikutnya adalah eksploitasi sumber daya laut yang tidak ramah lingkungan, di mana di sini tuh mereka menggunakan pukat harimau yang dapat merusak terumbu karang. Lalu berikutnya adalah penggunaan pupuk kimia yang berlebihan menyebabkan tercemarnya air atau air yang ada di sekitar air sawah tersebut. Lalu yang terakhir merupakan pencemaran udara melalui menumpuknya sampah, di mana nanti penumpukan sampah tersebut akan menghasilkan gas-gas yang bau atau yang kurang sedap. Oke, apakah untuk anak-anak yang lain ada yang ingin ditanyakan? Oke, ini ada anak Najwa mau bertanya, teman kalian mungkin bisa dipersilakan. Baik, izin bertanya, bagaimana manusia itu dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan? Baik, izinkan kelompok kami menjawab pertanyaan dari Nashwa. Adapun cara menanggulangi pencemaran lingkungan bisa merupakan melakukan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Seperti yang kita tahu kan, kalau kita menggunakan motor itu kan menghasilkan gas-gas yang tidak baik untuk lingkungan yang menyebabkan pencemaran udara. Bisa seperti menggunakan motor listrik atau mobil listrik, atau mungkin bisa menggunakan kendaraan publik secara umum. Nah, jadi anak-anak itu dia yang sudah kita lalui bersama ya. Dengan kalian diskusi kelompok, kemudian kalian melakukan presentasi dan diskusi tanya jawab bersama. Nah, Ibu sangat apresiasi kalian sudah mau mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Nah, semoga untuk kedepannya kalian bisa mengikutinya lebih semangat lagi, lebih aktif lagi ya untuk mengikuti pembelajaran Ibu selanjutnya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang dapat menyimpulkan apa saja yang sudah kita dapat dalam pembelajaran hari ini mengenai materi pencemaran lingkungan? Ayo, siapa yang berani untuk memberikan atau menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Ibu persilakan. Oke, nah, Anggun ingin menyampaikan kesimpulan hari ini, dipersilakan. Baik, mungkin terkait kesimpulan pada pembelajaran hari ini yang dapat saya simpulkan bahwa pencemaran lingkungan itu merupakan penambahan zat atau energi yang merusak lingkungan secara tidak alami, mengganggu keseimbangan ekosistem dan berpotensi membahayakan makhluk hidup. Kemudian faktor-faktor pencemaran lingkungan meliputi polusi udara, air, tanah, suara, serta pencemaran visual, sehingga penyebabnya bisa berasal dari aktivitas industri, pertanian, transportasi, sampah, dan banyak lagi. Dan kita juga dapat mempelajari ternyata banyak sekali terkait pencemaran lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Baik, terima kasih Bu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih untuk Anggun sudah menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini mengenai pencemaran lingkungan. Nah, jadi anak-anak sini Ibu tekankan untuk pembelajaran pencemaran lingkungan itu tidak hanya sekedar teori dan pembelajaran kita di kelas saja, namun kalian dengan pembelajaran pencemaran lingkungan ini tentunya kalian tadi sudah mengetahui sebenarnya faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Lalu tentunya dampak yang kita akan rasakan dengan pencemaran lingkungan sekitar kita itu tercemar tuh seperti apa. Nah, jadi Ibu harapkan kalian itu dapat menjaga lingkungan di sekitar kita dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab, dan kita harus sama-sama saling menyadarkan ya untuk saling menjaga kebersihan agar lingkungan, ekosistem, dan yang ada di sekitar kita itu tetap terjaga kebersihannya. Tentunya dengan kita menjaga lingkungan dengan baik itu akan berdampak baik juga pada diri kita sendiri dan juga lingkungan sekitar. Nah, sampai di sini apakah dapat dipahami? Oke, karena jam pembelajaran hari ini kita sudah selesai, kemudian tujuan pembelajaran kita juga sudah tercapai, kita lakukan pembelajaran di kelas bersama-sama, maka mungkin kita bisa akhiri ya dan tutup pembelajaran
hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, kita lebih baik alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Untuk ketua kelas bisa bantu ibu untuk memimpin doa. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doa pada hari ini. Nah, jadi anak-anak, pembelajaran kita hari ini kita cukupkan ya. Sampai bertemu minggu depan dengan ibu dengan pembelajaran materi selanjutnya. Ingat untuk dibaca untuk pembelajaran bab selanjutnya pada buku paket kalian ya. Terima kasih untuk hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat siang. Terima kasih. Selamat siang, Ibu. Terima kasih.